Kembali lagi bersama Eko di Eclipse Official. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan, keluarga besar, dan juga teman-teman semua dari Sabang hingga Merauke yang telah mensubscribe channel ini dan juga memberikan segala support, dukungan, masukan, dan apapun yang kalian lakukan buat keberlangsungan channel ini. Sehingga saya berharap dengan adanya dukungan, support, dan segala sesuatunya, maka channel ini dapat berkembang dan dapat bertransformasi menjadi channel yang lebih baik. Sehingga teman-teman yang telah mensubscribe channel ini dapat senantiasa mendapatkan informasi yang berguna, bukan hanya berguna untuk rekan-rekan sendiri dan juga buat orang lain. Sehingga jangan lupa, jikalau teman-teman suka dengan video ini dan juga video-video sebelumnya, mohon kiranya dapat ditekan tombol like-nya dan kemudian di komen serta sebarkan ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, sehingga informasi yang diberikan bukan hanya berguna untuk kalian tapi juga untuk orang lain. Oke, seperti yang sudah kita akan melakukan random review terhadap kuliner yang ada Semarang. Kira-kira apa ya? Aku juga belum tahu, cuman yuk kita pikirkan bersama-sama. Oke, setelah pesan-pesan berikut ini. 15 minutes later. Baik rekan-rekan semua, setelah saya merenung kira-kira apa ya yang akan kita review pada hari ini, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan random review kuliner Semarang terkait dengan bebek. Nah, seperti biasa, tadi saya sudah ketikkan kata bebek di dua aplikasi yang saya miliki, yakni yang hijau bulat dan juga yang hijau ada hurufnya. Dan akhirnya kita jatuhkan pilihan terhadap salah satu restoran bebek yang ada di Semarang ini. Namanya adalah Bebek Ireng Makpen. Bebek Ireng Makpen ini merupakan salah satu restoran bebek yang menjual bebek dengan cita rasa khas Madura. Baik, pasti ada di antara kalian akan bertanya, kenapa sih review bebek Madura kok di kuliner Semarang? Sebenarnya kenapa saya review bebek ireng ini? Karena memang bebek ireng ini adanya di Semarang, tapi punya ciri khas khusus Madura. Setahu saya, bebek goreng Madura ini selain memiliki cita rasa yang wah gitu ya, dagingnya pasti lembut, cita rasanya dapat gitu ya, terus kemudian baunya nggak terlalu menyengat, tapi bisa blending dengan sempurna. Nah, ini pasti ekspektasinya akan tinggi sekali terhadap bebek ini. Tapi apakah realitas seperti itu? Nanti baru kita simpulkan setelah kita makan ya. Jadi teman-teman, berdasarkan informasi yang saya miliki bahwa Bebek Ireng Makpen ini berada di dua lokasi yang berbeda di Semarang, yakni di Banyumanik Serondol Semarang dan juga satu lagi di Jalan Batan Selatan Minoto Semarang. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan hasil review dan mau mencoba secara langsung, monggo datang atau pesan di aplikasi ojek online kalian masing-masing. Oke, lanjut aja. Kira-kira apa saja sih yang dijual oleh mereka? Jadi Bebek Ireng Makpen ini selain menjual bebek juga menjual ayam, terus juga ada paru dan juga menu lainnya seperti nasi, terus kemudian ada telur ceplok ataupun telur dadar dan juga minuman lainnya. Tapi karena kita ini hanya bahas bebek, maka saya akan fokus di bebek aja ya. Nah, variasi bebek yang ditawarkan itu sebenarnya ada 4 item yang ditawarkan terkait dengan bebek, yakni paket bebek biasa yang terdiri atas nasi dan bebek, terus kemudian ada paket bebek premium, itu isinya adalah bebeknya juga dan juga nasi. Cuman yang membedakan antara bebek premium ini dengan bebek yang biasa adalah ukurannya. Dan juga selain itu ownernya bilang bahwa untuk bebek premium dijual khusus dengan sambal yang berbeda dengan bebek yang biasa. Jadi kalau di bebek yang premium, sambal yang ditawarkan adalah sambal matah. Sedangkan yang di paket biasa itu hanya sambal biasa saja. Dan nanti kita coba ya, kira-kira
bisa nggak kita beli sambelnya aja untuk yang paket biasa supaya kita bisa merasakan apa sih bedanya sambal matah dengan sambal yang biasa. Terus kemudian emang enakan sambal matah atau yang biasa ya. Nah terus kemudian selain itu juga mereka menjual nasi goreng bebek. Nah nasi goreng ini juga mereka jual, dan satunya lagi adalah bebek per ekor. Nah sebenarnya menu-menu yang tersebut juga berlaku juga untuk ayam, terus kemudian paru. Jadi masing-masing item itu terbagi menjadi hal yang sama, yakni ayam biasa, ayam premium, terus kemudian ada nasi goreng ayam dan juga ayam per ekor. Sedangkan yang paru juga terdiri atas menu yang sama, paru biasa, paru premium, dan juga nasi goreng paru serta paru yang dijualnya per setengah kilogram. Nah harganya seperti apa sih teman-teman? Kalau berdasarkan aplikasi yang saya dapatkan, bahwa bebek ireng biasa ini dijual dengan harga kurang lebih sekitar 31 ribuan sampai dengan 35 ribuan. Ini tergantung dengan aplikasi yang teman-teman miliki. Sedangkan kalau untuk yang premium bebeknya itu dibanderol dengan harga sekitar 38.000, sedangkan nasi goreng bebeknya itu sendiri itu dijual dengan harga 25.000, dan juga untuk bebek satu ekornya itu dijual dengan harga 135.000. Untuk ayamnya, untuk yang ireng biasa itu dibanderol dengan harga Rp27.000, sedangkan untuk yang premium untuk ayamnya itu dibanderol dengan harga Rp30.000. Untuk nasi goreng ayamnya itu sendiri ada di harga Rp25.000, dan juga harga satu ekor ayamnya itu sekitar Rp110.000. Nah begitu juga dengan paru yang biasa itu dijual dengan harga Rp26.000, yang paru ireng premium itu dijual dengan harga Rp29.000, sedangkan nasi goreng paru dijual dengan harga Rp25.000, serta yang 0,5 kg paru itu dijual dengan harga Rp115.000. Nah untuk side dish dan juga minuman-minuman silahkan cek di aplikasi teman-teman masing-masingnya. Oke, untuk teman-teman yang spesial tentunya kita akan mereview menu-menu yang spesial juga. Jadi kita akan mereview satu paket bebek ireng premium. Berarti kita akan mencicipi satu ekor bebek, terus kemudian juga ada nasi dan juga sambal matahnya. Selain itu saya juga akan membeli sambalnya ya. Tadi kan berdasarkan penjelasan dari owner yang membedakan antara yang premium dengan yang biasa selain dengan ukuran itu adalah sambal. Nah kita akan juga membeli sambal yang biasa supaya kita bisa merasakan apa sih yang membedakan sambal-sambal ini, apakah lebih enak sambal matah atau sambal yang biasa. Namun saya nggak akan beli dua ya, paket bebek yang premium dan paket bebek yang biasa. Kenapa? Karena posisinya adalah takut mubazir. Nanti kalau kebanyakan kan juga nggak baik ya, karena kalau udah saya coba terus saya kasih orang kan nggak bagus gitu. Jadi ya udahlah kita coba yang paling unggulan aja di restoran ini. Nah saya disclaim terlebih dahulu ya bahwa review ini adalah review yang tidak disponsori. Review ini merupakan review bebas, jadi seluruh hasil review yang saya kemukakan ini adalah pendapat pribadi atau berdasarkan selera saya. Jikalau teman-teman memiliki selera yang berbeda, silahkan kira-kira untuk penyeimbang cantumkan di kolom komentar. Nah bagi owner saya mengucapkan permohonan maaf jikalau hasil review yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan ekspektasi owner, karena sekali lagi ini murni pendapat saya secara pribadi dan ini dilakukan spontan, jadi tidak direncanakan terlebih dahulu. Nah apabila misalnya hasil review saya itu positif, ya mudah-mudahan owner dapat mempertahankan kualitasnya, karena biasanya orang Indonesia kalau yang tadinya buahnya enak terus kemudian nikmat gitu ya, setelah terkenal malah rata-rata itu porsinya biasanya mulai berkurang, terus kemudian rasanya mulai kurang enak dan juga kualitasnya tidak dipertahankan. Nah semoga
dengan adanya review ini. Kalau memang sudah positif ya tolong dipertahankan. Dan sekarang berapa sih uang yang saya keluarkan untuk review pada hari ini? Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa saya akan membeli itu paket bebek premium dan juga sambalnya yang biasa. Untuk bebek ireng premium itu dibanderol dengan harga Rp38.000. Terus kemudian sambalnya sendiri dibanderol dengan harga Rp6.000. Sedangkan ongkos kirim di aplikasi ini gratis ya, jadi tidak dikenakan biaya apapun, tapi dikenakan biaya pesanan sebesar Rp1.000. Jadi totalnya adalah Rp45.000. Nah, apakah dengan mengeluarkan Rp45.000 itu worth it? Yuk kita tunggu babang Gojeknya. Oke? A few moments later. Oke rekan-rekan, paketnya sudah datang. Ya, sebagaimana teman-teman dengar bahwa di luar sedang hujan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada babang ojek online-nya yang telah mengantarkan ini dengan selamat. Hujan-hujanan lagi, tuh lihat ya masih basah ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak, dan saya berdoa selalu semoga Bapak dalam keadaan sehat, sukses, dan juga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kalau gitu kita akan cuci tangan dan kita akan lakukan review ya terhadap makanan ini. Oke? A few moments later. Oke, langsung aja. Seperti biasa saya akan melakukan unboxing. Tadi cuman ada plastik dan juga kotak bebeknya. Bentuknya itu seperti ini guys. Nah ya, ini ada begini. Nah seperti ini. Terus kemudian ini seperti bebek, ayam, paru, lain-lain itu ala kartenya ya. Terus kemudian di situ ya biasa lah ya. Nah seperti ini teman-teman kotaknya, dan kita akan melakukan unboxing. Oke? Oke ya, siap ya. 3, 2, 1. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada paketnya datang dengan seperti ini, ada nasinya. Nasinya ini kayak nasi biasa. Terus kemudian di atasnya dikasih taburan bawang goreng. Ini bebeknya yang dada, saya memang suka dada. Ada sambal matahnya ya teman-teman. Terus kemudian di sini ada kol sama timun. Terus di sini ada sambalnya teman-teman. Ini sambal yang biasanya seperti ini. Nanti kita akan coba, oke? Tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya untuk bebek yang biasa itu akan datang seperti ini. Ukuran bebeknya lebih kecil dan sambalnya adalah sambal yang biasa seperti ini. Oke. Sedangkan kalau misalnya bebek yang premium, dia akan datang dengan sambal matah seperti ini. Aku liatin ya. Nah, seperti ini. Cuman kayaknya ini nggak banyak sambalnya guys. Langsung dikasih di atasnya. Kita coba seperti biasa dari nasinya teman-teman. Nasinya itu ada taburan bawang goreng di atasnya. Nah, kita akan coba nasinya. Benar teman-teman. Nasinya ini adalah nasi biasa, cuman dikasih bawang goreng di atasnya. Jadi gurihnya karena gurih bawang goreng gitu. Nah, nasinya ya lumayan enak. Dia pulen ya. Ya pas lah menurut saya. Seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita akan coba sambalnya. Sambal matanya teman-teman seperti ini. Sambal matanya ini menurut saya enak, tapi kalau boleh saya kritik, sambal matanya ini sedikit banget teman-teman. Jadi hanya ditaburkan di atasnya gitu ya. Terus ya udah gitu, dia lepas sendiri. Kalau menurut saya ada baiknya ya diplastikin kayak begini ya, supaya tidak berhambur kemana-mana. Kalau ini berhambur kemana-mana teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di kotaknya, kalau teman-teman lihat di kotaknya, dia berhambur di bawah. Itu jadi tidak ada di satu tempat ya. Jadi menurut saya sebaiknya ya sambalnya di plastikan, paling nggak seperti ini ya, seperti sambal biasanya. Nah, kita akan review terkait dengan sambal biasanya seperti apa, oke?
seperti ini teman-teman. Oke, kita akan review sambalnya. Sambalnya itu khas, terus kemudian pedas, punya cita rasa yang memang Madura banget gitu ya sambalnya. Cuman ini pedas banget teman-teman. Dan kita akan review sayurannya. Ya, seperti yang saya tebak teman-teman, sayurannya ini mentah. Jadi kalau kalian suka mentah untuk lalapannya, ini pas banget. Karena primadonanya hari ini adalah bebek, kita akan coba bebeknya aja tanpa sambal, oke? Oke. Ini memang bebek yang cita rasa khas Madura teman-teman. Jadi dagingnya lembut, terus kemudian bau khas bebek yang sangat mengganggu itu sudah terreduce, dan dia itu rempahnya berasa teman-teman. Jadi kombinasi yang luar biasa ya, enak untuk dicicipi. Sekarang kita campur dengan sambal, kira apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Kita coba dulu dari yang sambal biasa ya. Sambal biasa seperti ini guys. Seperti ini guys. Oke. Seperti ini guys. Oke, kita coba ya. Enak. Jadi sambalnya itu pas ya. Jadi sambal biasa pun ternyata juga enak gitu. Nggak harus sambal yang matahnya. Sekarang kita coba dengan sambal matah. Seperti ini guys. Gue baru tahu kenapa bebek premium ini lebih unggul jika dibandingkan dengan bebek biasa. Gue nggak tahu secara ukuran seperti apa dengan bebek biasa, cuman kalau dari sambal memang bebek ini lebih cocok disandingkan dengan sambal matahnya. Jadi kita akan coba makan dengan nasi. Kita akan coba makan bebeknya dengan sambal yang biasa dan nasi, terus kemudian kita akan makan bebeknya dengan sambal yang matah dengan kombinasi dengan nasi. Kita coba ya guys, seperti apa sih kira-kira. Oke, sambalnya guys seperti ini. Terus kemudian kita campur dengan nasi. Wah, seperti ini guys. Oke ya, kita coba ya guys. Mari makan. Sambal biasanya itu rasa khas Maduranya kental banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian biasa makan bebek Madura, sambalnya itu seperti itu. Jadi ini enak banget. Mari makan. Sekarang kita coba dengan sambal matah. Oke, sambal matahnya sudah di bawah ya teman-teman. Seperti ini, aduh. Oke, sambal matah ya. Kita coba teman-teman ya. Apakah ngeblend seperti sambal yang biasa? Sebenarnya rasanya untuk sambal matah ini lebih seger ya jika dibandingkan dengan sambal yang biasa, karena dia lebih ya ada tekstur tomatnya, terus kemudian ada tekstur cabenya,
bawangnya dan sebagainya yang membuat sambalnya itu berwarna sekali. Mari makan. Pedas teman-teman. Kelihatan. Apakah kalian punya restoran bebek lagi yang lain? Kasih tahu saya ya. Tuh, teman-teman, warnanya hitam karena ireng ya, jadi hitam. Ini jagoan banget sih. Sambalnya tuh pedes tapi enak. Pedes banget. Pedes banget teman-teman. Ampun deh teman-teman, harus dia minum dulu. A few moments later. Sambalnya itu awalnya nggak pedes teman-teman, cuma makin kesini pedes gitu. Tapi ini ada kekurangan teman-teman. Biasanya kalau yang bebek yang itu ini sampai krus gitu ya. Tapi ini nggak terlalu krus gitu. Jadi nggak bisa dimakan.
jadi nggak keras-keras ini teman-teman. Ini tulangnya biasa aja. Supaya nggak pedas. A few moments later. Oke guys, kita akan menyimpulkan bagaimana cita rasa dari bebek ireng ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita memesan satu bebek premium ditambah dengan sambal paketan biasa, dan itu berpengaruh banget terhadap cita rasa dari bebek ini. Nah tapi kalau untuk sambalnya, sambal yang biasa menurut saya itu cita rasanya itu benar-benar untuk bebek yang Madura banget, karena di dalam sambal itu bukan hanya pedas tapi juga kayak akar rempah. Nah ini kan yang membedakan antara sambal Madura dengan sambal-sambal lainnya. Jadi blendnya pas banget gitu, memang itu untuk bebek Madura seperti itu. Nah kalau untuk sambal mata ini ketika di blend dengan si bebek itu memang terasa agak sedikit hanu-nanu gitu loh guys. Ada segernya, ada pedasnya, ada asinnya, ada manisnya, terus kemudian dicampur dengan bebeknya yang notabene bebek adalah makanan yang sangat gurih gitu ya. Jadi itu enak banget dan pas. Nah kalau misalnya saya boleh milih sambalnya enakan yang mana, kalau ditanya sambal mata atau sambal yang biasa, saya pilih dua-duanya. Karena dua-duanya punya ciri khas yang berbeda ya. Kalau misalnya yang sambal biasa itu tradisional Maduranya itu dapat banget. Nah tapi kalau misalnya kita gunakan sambal mata, itu rasanya itu jadi nano-nano gitu. Ada pedas, manis, asin, terus kemudian dicampur dengan gurihnya si bebek menjadi sesuatu hal yang sempurna. Nah ukuran bebek menurut saya iya nggak terlalu besar dan nggak terlalu wah ya. Jadi aku nggak tahu apakah ukuran yang biasa lebih kecil lagi daripada ini. Cuma menurut saya ukuran yang ini tuh relatif kecil ya jika dibandingkan dengan bebek-bebek yang pernah saya makan. Tapi kalau dari segi rasa, bebek ini ya bolehlah untuk dicoba, karena memang bebeknya itu bebek Madura banget. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ciri khas dari bebek goreng Madura ini adalah dagingnya lembut, terus kemudian bau khas bebeknya itu nggak terlalu dominan, dan juga bebeknya itu berasa enak ya karena diolah dengan rempah-rempah khusus mungkin ya, sehingga ya bebeknya sih enak. Cuman kalau dari ukurannya relatif ya biasa aja, nggak gede-gede amat kok gitu kan, tapi nggak kecil juga gitu ya, standar lah. Itu aja sih review dari saya, dan sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Salam Eclipse Official. Mwah.